Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Sazali. Nah, pada video kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai irisan kerucut, tepatnya mengenai hiperbola. Nah, teman-teman semua pasti udah tahu kan apa itu hiperbola? Contoh penerapan hiperbola dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, seperti cerobong asap dan lain-lainnya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas satu soal yang berhubungan dengan hiperbola. Yuk kita simak soalnya. Halo teman-teman, perkenalkan, ini Sazali. Dan yang ini namanya Nuriman. Sazali dan Nuriman telah berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Jarak rumah Sazali dan Nuriman terpisah sejauh 4 km. Dari rumah mereka masing-masing, tiba-tiba mereka mendengar suara siren yang digunakan oleh polisi untuk menandakan suatu lokasi telah terjadi kasus COVID-19. Jika Sazali mendengar bunyi siren 12 detik setelah Nuriman, dengan kecepatan bunyi siren 250 meter per sekon, kira-kira di mana ya terjadinya kasus COVID-19 itu? Yuk kita bantu Sazali dan Nuriman. Baik teman-teman, langsung saja yuk kita selesaikan soalnya. Sazali dan Nuriman telah berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara siren dari rumah mereka masing-masing yang digunakan polisi untuk menandakan lokasi zona merah yang telah terjadi kasus COVID-19. Rumah Sazali dan Nuriman berjarak 4 km dan Sazali mendengar suara siren 12 detik setelah Nuriman. Jika bunyi siren merambat dengan kecepatan 250 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan lokasi kasus COVID-19 itu terjadi. Nah, kita bisa jawab ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kumpulkan terlebih dahulu datanya. Jadi kita buat di sini diketahui X1 itu kita katakan merupakan lokasi rumah Sazali. Dan yang X2 merupakan lokasi rumah Nuriman. Nah, kemudian dikatakan rumah Sazali dan Nuriman berjarak 4 km. Ini artinya X1 dan X2 itu terpisah sejauh 4 km. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita ubah satuannya ke meter. Sehingga di situ didapatkan 4 dikali 1000 meter. 4 dikali 1000 meter didapatkanlah 4000 meter. Nah, jaraknya kita gunakan yang ini. Kemudian, Sazali mendengar suara siren 12 detik setelah Nuriman. Nah, teman-teman, di sini dapat kita asumsikan bahwasannya rumah Sazali terhadap lokasi kasus COVID-19 lebih jauh dibandingkan dengan rumah Nuriman. Atau singkatnya adalah rumah Nuriman lebih dekat dengan lokasi kasus COVID-19. Nah, kita simpan ya data itu karena itu bakalan kita gunakan nanti. X1 lebih jauh dari X2. Kita gunakan untuk membentuk kurvanya. Nah, kemudian dikatakan bahwasannya suara siren merambat dengan kecepatan 250 meter per sekon. Berarti Fs sama dengan 250 meter per sekon kecepatan suaranya. Kemudian yang ditanya, maka tentukanlah persamaan lokasi kasus COVID-19 itu terjadi. Di sini kita ibaratkan persamaan lokasinya dengan S. Oke? Nah, kita diminta menentukan nilai S. Oke, teman-teman, kita bisa selesaikan soal ini. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat atau menentukan kurva hiperbola yang bisa atau cukup mewakili kasus kita ini
Dan kita bisa membuktikan bahwasannya kasus kita ini dapat dikurvakan atau dapat kita gambarkan di dalam bentuk hiperbola. Oke, nah kita buat terlebih dahulu kurvanya. Oke, nah kemudian dikatakan X1 lokasi rumah Sazali, kita ibaratkan di sini. Kemudian X2 merupakan lokasi rumah Nuriman, kita ibaratkan di sini ya teman-teman. Nah, Sazali X1, Nuriman X2. Nah, kemudian di sini dikatakan, nah kita ambil data ini tadi teman-teman, dikatakan bahwasannya rumah Nuriman lebih dekat terhadap lokasi kasus COVID-19. Nah, sebelum itu kita bisa tarik hiperbolanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi dikatakan bahwasannya rumah Nuriman lebih dekat dengan kasus COVID-19 lokasinya. Nah, boleh kita taruh di sini. Ini merupakan lokasinya. Lokasinya itu kita katakanlah S. Oke ya. Nah, sebelum itu teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwasannya sebenarnya titik S itu merupakan titik sembarang pada hiperbola. Jadi kalau di dalam hiperbola itu ada yang namanya titik sembarang. Nah, titik itulah yang digunakan dalam mengasumsikan pengertian daripada hiperbola. Nah, kita ketahui bahwasanya hiperbola merupakan himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Nah, ini dua titik tertentu itulah dikatakan dengan titik fokus. Nah, titik fokusnya itu merupakan X1 dan X2. Jadi sebenarnya kalau nilai atau lokasi S-nya itu kita taruh di sini boleh-boleh saja ya, sebenarnya di sini ataupun di sini, karena dia merupakan titik sembarang. Akan tetapi karena kita berhubung soal kita dikatakan bahwasanya titiknya dekat dengan rumah Nuriman, maka nilai S-nya kita taruh di situ. Kemudian kalau kita tarik garis dari titik S menuju X1 dan X2, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, maaf ya kurvanya kurang rapi. Nah, di sini terlihat bahwasannya kasus kita itu dapat digambarkan atau memenuhi kurva hiperbola. Sehingga untuk menentukan persamaan lokasi kasus COVID-19 itu kita bisa menggunakan yang ini. Atau merupakan persamaan lokasi kasus COVID-19 itu dapat kita gunakan dengan persamaan hiperbola. X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat. Tugas kita di sini adalah mencari nilai A dan B. Oke. Oke, kita lanjut aja ya ke langkah berikutnya. Nah, di sini saya telah menyediakan kurva yang sudah tersusun rapi. Kemudian langkah kedua, kita tentukan lokasi rumah Sazali terhadap lokasi COVID-19. Nah, kita dapat menentukan menggunakan rumus kecepatan. Teman-teman tahu kan rumus kecepatan V sama dengan S per T. Sehingga untuk mencari S sama dengan V dikali T. V-nya kita ketahui bernilai 250, sedangkan nilai T-nya adalah 12. Sehingga S sama dengan V dikali T, didapatkanlah ini ya, 250 dikali 12, didapatkan nilainya adalah 3000 meter. Nah, teman-teman perhatikan. Di dalam hiperbola ada yang namanya selisih konstan. Di sini kita dapatkan nilainya adalah lokasi rumah Sazali 3000 meter. Ini artinya apa? Artinya rumah Sazali 3000 meter lebih jauh dari rumah Nuriman atau X2 terhadap lokasi badai. Nah, itu merupakan selisih konstan. Untuk lebih memahaminya, silakan teman-teman lihat di video-video pembelajaran mengenai persamaan hiperbola. Di situ pasti bakalan dibahas mengenai selisih konstan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas. Selisih konstan merupakan dari nilai mutlak dari X1 menuju ke S dan nilai X2 menuju ke S. Atau kalau kita tulis
X1S dikurangi X2S sama dengan 2A. Oke? Nah, kita gunakanlah ini untuk menentukan nilai A-nya. Sebelum itu, teman-teman, nilai A itu posisinya terletak pada jarak antara titik pusat, jarak antara titik pusat ini, titik pusat hiperbola terhadap puncak hiperbola. Nah, kalau kita buatnya itu dari sini, dari sini ke sini. Nah, ini ya, dari titik pusat menuju ke puncak hiperbola. Oke. Sehingga X1S dikurang X2S sama dengan 2A. Nah, kita dapatkan tadi nilainya adalah 3000. 3000 sama dengan 2A, A sama dengan 3000 per 2. Sehingga didapatkan nilai A-nya adalah 1500. Oke, kita simpan ya. Nilai A-nya sudah kita dapatkan 1500. Oke. A-nya itu tadi di sini ya. Nah, kita lanjut untuk menentukan nilai B. Untuk menentukan nilai B, kita harus mendapatkan atau mengetahui jarak dari titik pusat menuju ke masing-masing titik fokus. Nah, kita ketahui bahwasanya rumah Sazali dan rumah Nuriman merupakan titik fokus, sehingga jarak titik fokus terhadap titik pusat, nah tadi kita ketahui dari soal, jarak dari X1 menuju X2 ini adalah 4 km. Sehingga dari titik pusat menuju ke X1 dan dari pusat menuju ke X2 masing-masing adalah 2 km, 2 km. Atau 1/2 dikali 4000 sama dengan 2000. Nah, teman-teman, nilai 2000 itu atau nilai 2 km itu merupakan jarak dari titik pusat menuju ke titik fokus. Itu kalau kita buat kalau kita simbolkan itu adalah nilainya C. Oke ya. Nilainya adalah C. Sehingga telah kita dapatkan nilai C sama dengan 2000. Oke. Nah, lanjut. Berikutnya, nah, dengan menggunakan persamaan fokus, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Pertanyaan pertama adalah, dari mana mendapatkan rumus atau persamaan fokus ini? Nah, teman-teman perhatikan. Kita ketahui bersama bahwasannya persamaan hiperbola adalah A kuadrat per X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya nilai B kuadrat ini bernilai C kuadrat dikurangi A kuadrat. Teman-teman silahkan lihat di video pembelajaran penjabaran mengenai persamaan hiperbola, nanti bakalan ketemu. Kalau mereka menjabarkan nilai B kuadrat itu sebenarnya adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lalu mengapa bisa sampai B kuadrat? Alasannya itu di sini. Karena nantinya nilai C kuadrat dikurang A kuadrat itu bakalan memiliki nilai. Maka dapat kita ganti dengan nilai lainnya, kita sebutlah dengan B kuadrat. Oke, sehingga didapatkan rumus ini, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita tinggal balikan aja ya persamaannya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah yang dikatakan dengan persamaan fokus. Nah, dari persamaan fokus itu dapat kita tentukan nilai B. Sehingga nilai C-nya tadi sudah kita dapatkan ya, 2000. Berarti 2000 kuadrat sama dengan 1500 kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya, kita masukkan langsung. Kemudian B kuadrat sama dengan 2000 kuadrat dikurangi 1500 kuadrat.
Kemudian B kuadrat sama dengan 2000 kali 2000, 4 juta dikurangi 1500 dikali 1500, 2.250.000. Kemudian sehingga 4 juta dikurangi 2.250.000 didapatkanlah B kuadrat sama dengan 1.750.000, sehingga nilai B adalah akar dari 1.750.000. Nah, didapatkanlah nilai B adalah 1.323. Nah, tadi kita telah mendapatkan nilai A, juga telah mendapatkan nilai B. Langkah terakhir, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Kita ketahui persamaan hiperbola adalah X kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat dikurangi X Y kuadrat. Ini ya, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, nilai A-nya telah kita dapatkan dan nilai B-nya telah didapatkan. Langsung saja kita masukkan X kuadrat per 1500 menggantikan nilai A dikuadratkan dikurangi X kuadrat dikurangi 1323 menggantikan nilai B dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga persamaan hiperbola dari kurva ini adalah X kuadrat per 1500 kuadrat dikurangi X kuadrat per 1323 kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah lokasi terjadinya kasus COVID-19 itu. Sehingga Nuriman dan Sazali tidak boleh bertemu di lokasi tersebut. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Nah, itu tadi salah satu contoh bentuk penerapan hiperbola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, matematika itu tidak sulit kok, melainkan ilmu matematika dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.